الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة آمين أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini. Allah awali kita dengan kebahagiaan salat subuh berjamaah. Allah awali kita dengan kebahagiaan beramal soleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita layak mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang paling baik, manusia yang amat sangat concern kepada kebaikan, yang selalu mengingatkan akan kebaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah, pertolongan Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita akan membahas surah At-Taubah ayat 36 yang dikatakan oleh para ulama sebagai induk dari ayat-ayat yang berbicara tentang waktu. Ini induknya. Semua ayat yang berbicara tentang waktu menginduk kepada surat At-Taubah 36. Ketika membahas tentang wal asr, ketika membahas tentang wal fajr, ketika membahas tentang wal lail, ketika membahas tentang wan nahar, ketika membahas tentang wadduha, ketika membahas tentang walayalin ashr, seluruh yang membahas tentang al-awqat, waktu-waktu yang Allah memang telah peruntukkan untuk kita, maka induknya adalah surat At-Taubah ayat 36. Kenapa dikatakan induk? Ummul awqat. Al-Fatihah ummul Quran, ummul kitab. Ini ummul awqat, induknya waktu-waktu yang memang Allah peruntukkan, Allah sediakan untuk kita semuanya. Karena dari waktu itu, di dalam waktu itu sesungguhnya tersimpan sekian banyak kebaikan yang selalu kita fahami secara imani. Konotasinya adalah al-ujur awil atham. Konotasinya selalu apakah waktu-waktu itu memberikan kita pahala, peluang mendapatkan pahala dari Allah, kebaikan dari Allah, ataukah sebaliknya waktu-waktu yang sudah Allah alokasikan untuk kita akan menjadi awqat al-atham, peluang-peluang untuk mendapatkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayah. Boleh enggak Pak kalau kita baca langsung disebutkan ila akhiril ayah? Ada dua, apakah enggak hafal atau memang yang mau dibahas cuman itu? Karena ayat berikutnya kan berat sekali. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
Karena pembahasannya memang sampai di situ. Berikutnya tentang waqatilul musyrikin kita tidak akan bahas karena terlalu panjang. Konsepsi waktu, inilah induk dari ayat-ayat yang berbicara tentang waktu. Alokasi kenikmatan yang sangat tiada terhingga. Inna iddatasy-syuhur, sesungguhnya bilangan waktu, bilangan bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan. Dalam satu bulan berapa hari tidak disebutkan oleh Allah. Dalam satu minggu disebutkan enggak oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam satu minggu 7 hari, dalam satu hari 24 jam, dalam satu jam 60 menit, dalam satu menit 60 detik, ada enggak di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maaf, memang Al-Qur'an bukan kitab waktu. Bukan kitab sains, bukan kitab psikologi, bukan kitab yang lain, ilmu pengetahuan. Al-Quran memang berisi, mengandung sekian banyak ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Iya, ada waktu yang disebutkan oleh Al-Quran, tapi Al-Quran bukan kitab waktu. Terlalu sempit kalau kemudian disimpulkan Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan, kitab waktu. Tapi memang hal-hal yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan ilmu, ada di dalam Al-Quran secara isyarat ilmiah. Wallahu a'lam. Allah hanya menyebutkan konsepsi tahun saja. 1 tahun itu 12 bulan. Kapan Allah tentukan? Luar biasa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. 1 tahun 12 bulan itu ditentukan oleh Allah, menjadi perhitungan Allah, seperti juga menjadi perhitungan kita. 1 tahun adalah 12 bulan. Ini konsep yang sangat luar biasa. 1 tahun itu adalah 12 bulan. 12 bulan yang mana? Masehikah atau hijriyahkah? Kita lihat. Minha arba'atun hurum. Allah kemudian memberikan keistimewaan dari 12 bulan itu. Allah minta kita mengagungkan, mengistimewakan, mengagungkan 4 bulan yang dikategorikan oleh Allah sendiri, bukan bahasa manusia. Arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Karena ini adalah bulan haram, kita baca seterusnya dulu ayatnya. Dzalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan perilaku-perilaku yang termasuk kategori az-zulm, khususnya di 4 bulan yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan kepada 4 bulan ini. Kata para ulama tafsir, hak Allah untuk mengistimewakan waktu-waktunya. Dalam riwayat yang dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranil Azim, bahwa Allahu yastofi minal malaikati rusula. Allah mengistimewakan dari malaikat-malaikatnya yang banyak dan dari manusia yang sangat banyak, manusia-manusia yang diberikan keistimewaan sebagai utusan Allah. Allah mengistimewakan dari bulan 4 bulan dan ditambah dengan bulan Ramadan. Dalam 1 minggu Allah mengistimewakan hari Jumat. Dalam 1 malam Allah mengistimewakan Lailatul Qadar. Jadi kalau di breakdown ya, 1 tahun ada 4 bulan. Ini betul-betul istimewa. Karenanya amal soleh di 4 bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Tetapi sebaliknya perbuatan dosa juga
Allah lipat gandakan hukumannya. Kan kita juga begitu. Kalau waktu itu sangat kita hargai, maka kita sangat tidak nyaman kalau orang mengganggu waktu yang sangat kita hargai. Dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir, 4 bulan ini kenapa kemudian Allah istimewakan di antaranya? 4 bulan itu adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah. Saya yakin Bapak Ibu hafal ini. Karena kalau tidak diingat kita lupa dengan kalender Hijriyah. Yang ingat kita Januari, Februari, Maret, April dan berikutnya. Kita tidak ingat dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini kalau tidak ada momentum, kadang-kadang memang nggak ada pelajarannya. Dzulqa'dah yaq'uduna 'anil qital lihtirami hujjaji baitillah. Ternyata 4 bulan ini kenapa Allah istimewakan, dikaitkan dengan hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Bukhari wa Muslim tentang bahwa innallaha harrama al-baital haram. Inna hadzal balad harramahullah yauma khalaqas samawati wal ard. 4 bulan ini Allah haramkan, Allah muliakan, Allah agungkan persis saat Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti juga Allah mengistimewakan tanahnya yang bernama tanah haram. Persis Allah muliakan tanah haram ini yauma khalaqas samawati wal ard. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan 4 bulan ini sangat istimewa, dan tanah haram adalah tanah yang istimewa. Ada keterkaitannya. Kenapa kita kaitkan? Karena Dzulqa'dah adalah persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka harus dihormati. Bagaimana penghormatan orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah saat itu? Kalau sudah masuk bulan haram, yaq'uduna 'anil qital, genjatan senjata. Maaf Bapak Ibu sekalian, ternyata perang itu merupakan tradisi jahiliyah. Jadi kalau tidak perang itu gatel. Maka Allah siapkan 4 bulan untuk genjatan senjata. Orang jahiliyah menghormati. Ini sudah masuk Dzulqa'dah, sudah ya kita lanjutkan nanti pasca Muharram. Mereka menghargai 4 bulan ini. Kalau bahasa Jawanya takut kualat. Iya. Yaq'uduna 'anil qital lihtirami hujaji baitillah. Mereka kemudian genjatan senjata, tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang berunsur kepada provokasi, penumpahan darah, al-qital. Kenapa? Karena saat itu ya jangan kita baca sekarang. Saat itu mempersiapkan haji luar biasa. 1 bulan tuh nggak cukup. Transportasinya berapa lama Pak? 1 bulan lebih dulu ya Pak mungkin. Ini untuk sekitar Arab 1 bulan persiapan. Maka mereka tidak mau mengganggu orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji. Kenapa? Mereka menghormati apa yang Allah sendiri menjadikan bulan itu terhormat. Orang jahiliyah menghormati. Bagaimana dengan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Tahu, enggak mau gencatan senjata. Karena perang itu ternyata tradisi orang-orang jahiliyah. Aus dan Khazraj itu perang selama 100 tahun. Enggak selesai-selesai. Hobi. Perang kok jadi tradisi. Insya Allah kita tidak ya. Bayangkan Pak, kalau tidak turunkan ayat ini, bagaimana keadaan orang-orang Arab saat itu? Perang menjadi tradisi yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendamaikan mereka. Ternyata sangat efektif ketika Allah menentukan bulan-bulan yang dihormati ini, mereka juga menghormatinya. Mungkin kalau kita ada enggak
Orang berantem 17 Agustus, Pak. Itu keterlaluan. 17 Agustus kok tawuran. Idul Fitri semestinya harus dihormati. Tidak boleh terjadi hal-hal yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Itu berarti jahiliyah. Idul Adha semestinya harus dihormati. Kenapa? Termasuk kategori bulan-bulan yang diharamkan. Jahiliyah sendiri yang tidak mengakui Allah, tidak mengakui Ar-Rasul, masih menghargai bulan-bulan haram untuk mereka tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kenyamanan pihak lain. Subhanallah. Zulhijjah, prosesi pelaksanaan ibadah haji, kok 1 bulan? Iya, berbagai macam persiapannya. Bukan sekedar manasiknya. Manasiknya 6 hari selesai. Tapi kan sekian banyak yang harus dipersiapkan. Muharram adalah kepulangan jemaah haji ke negara-negara agar mereka pulang ke tanah air dalam keadaan aminina mutmainnin, dalam keadaan aman. Diperhitungkan oleh Allah ketentuannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, berarti perhitungan waktu adalah perhitungan yang paling awal, karena perhitungan ini bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti itu waktu adalah makhluk Allah yang paling awal. Kalau nggak ada waktu gimana kita tahu? Allah menciptakan langit dan bumi berapa lama, Bu? Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. 6 masa. Kalau belum ada konsepsi waktu, gimana kita tahu? Waktu sudah Allah tentukan saat Allah menciptakan langit dan bumi sebelum menciptakan kita. Karena langit dan bumi juga yang terawal Allah ciptakan sebelum manusia yang menghuni, sebelum makhluk lain yang menghuni as-samawat wal ard, langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Dulu terjemahannya 6 hari. Tapi kalau 6 hari berarti 1 kali 24 jam. Kalau 6 masa bisa 6 masa. Tek 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 6 kali itu 6 masa. Bisa 6 ketukan, bisa 6 saat, bisa 6 menit, bisa 6. Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu, saat itu tidak ada data tentang 1 kali 24 jam. Baru ada data 1 bulan, 1 tahun 12 bulan. Data-data yang kecil itu Allah serahkan kepada manusia untuk melakukan ijtihadat. Subhanallah. Kemudian bulan Rajab. Karena tradisi orang-orang Arab menunaikan ibadah umroh itu di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab agak jauh dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Awal, Jumadal Tsani, baru Rajab. 6 bulan baru kemudian Allah sebutkan bulan yang diharamkan. Kita katakan tadi bahwa 12 bulan atau 1 tahun itu adalah induk dari waktu. Kalau kita bahas waktu-waktu di dalam Al-Quran, betapa Allah sangat banyak mengistimewakan waktu-waktunya. Kenapa? Karena yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah waktu-waktu yang utama saja. Wal asr, demi masa, demi waktu asar. Karenanya sholat asar adalah sholat yang paling utama. Ya. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Mayoritas tafsir, mu'alam tafsir mengatakan al-wusta artinya sholat asar. Umar bin Khattab pernah tertinggal sholat asar sampai ia menginfakkan kebunnya, karena saat itu ia sedang berada di dalam kebunnya sampai tertinggal sholat asar berjamaah, sampai dia menghukum dirinya kebun yang melupakan, yang melalaikan, padahal bukan tidak sholat, tetapi tertinggal waktunya sedikit saja, langsung dia infakkan kebun yang sedang ia kelola. Ya, tapi jangan ikut Bapak Ibu ya. Lagi ngolah perusahaan lupa sholat, waduh perusahaannya diinfakkan. Lagi nyuci mobil kelupaan sholat, mobilnya langsung bagus juga Pak ya Bu.
Lagi beres-beres rumah, lupa ibu. Sholat asarnya ketinggalan. Rumahnya di ada as-subh wal fajar. Kenapa? Memang waktu-waktu yang disebutkan, ini kaidah, waktu-waktu yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah waktu-waktu yang sangat utama, punya kelebihan atau keistimewaan. Wal fajar walayalin asyr, 10 hari atau 10 malam di bulan Dzul Hijjah. Min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Apalagi Pak? Wadduha, waktu duha itu juga waktu utama karenanya ada sholatnya. Apalagi walaili, waktu malam itu waktu utama. Sholat malam lebih utama dari sholat siang hari, bukan karena jumlah rakaatnya tapi karena waktunya waktu malam. Bukan karena jumlah rakaatnya, bukan karena aspek yang lain, tapi karena diperhitungkan karena aspek waktunya. Banyak yang lain, banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan waktu yang di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa waktu-waktu ini punya keistimewaan. Karenanya Allah hadirkan di waktu-waktu ini solat-solat yang utama, dan itu yang harus dijaga oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktu ini punya nilai yang sangat berharga, seperti kita juga menghargai waktu yang sangat bernilai. Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan 4 bulan. Berarti kalau secara logis itu berapa persen Pak yang Allah minta kita untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah? 12 bulan, Allah hanya minta 4 bulan. Jadi berapa persen? 33%. Sepertiga lah kira-kira. Plus Ramadan, jadi 40%. 5 bulan. Sisanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan dalam arti yang positif. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi yang menarik adalah ada satu ungkapan dengan bahasa larangan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri, khususnya ini sepakat para ulama tafsir, meskipun maknanya adalah jangan menzalimi diri sendiri di 4 bulan, tapi kemudian tidak berarti bulan yang lain boleh, tapi khususnya khasatan fi hadhil ashhur al-hurum, khususnya di 4 bulan ini jangan kalian melakukan tindakan yang punya nilai menzalimi diri sendiri. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, tidak ada kata zalim kecuali Allah kaitkan zalim itu dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Ini wallahu a'lam, konsepsi Islam itu sangat luar biasa. Kita mencelakakan orang, yang untung itu adalah yang dicelakakan, bukan yang mencelakakan. Itu konsepsi Islam. Orang mencelakakan orang lain, kalau bahasa logika manusia yang umum, yang untung siapa Pak? Yang untung yang mencelakakan. Itu bahasa umum manusia, idiom manusianya begitu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala justru yang rugi adalah yang mencelakakan, yang untung adalah yang dicelakakan. Bayangkan gimana tidak untung. Dalam hadis Bukhari, seseorang yang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik, hari kiamat kelak masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Orang yang memperlakukan orang lain tidak baik itu akan mendapatkan transfer pahala. Kalau tidak ada pahala dari orang yang memperlakukan seseorang itu dengan tidak baik, maka akan terjadi transfer dosa dari orang tersebut kepada orang yang memperlakukan seseorang dengan tidak baik.
Jadi yang untung itu yang diperlakukan, objek. Kalau perbuatan yang tidak baik, yang untung yang menjadi objek. Kalau perbuatan baik, yang untung yang menjadi subjek. Tapi kalau logika umum manusia, kalau yang baik, yang untung objek apa subjek? Objek. Kalau tidak baik, yang untung subjek, pelakunya. Bahasa manusia yang umum, kalau perbuatan itu perbuatan tidak baik, yang untung adalah yang berbuat. Kalau perbuatan baik, yang untung adalah yang mendapatkan perbuatan baik tersebut. Tapi Islam tidak. Orang yang berinfak, yang untung itu yang mendapatkan atau yang berinfak, Pak. Bahasa manusia, yang untung yang dapat. Nah, saya untung, Pak. Kemarin saya dapat. Bahasa manusia. Enggak pernah kan bilang. Yang membantu dengan yang dibantu, yang untung menurut manusia adalah yang dibantu. Padahal kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala, yang untung adalah yang membantu. Tapi dalam kebaikan tidak ada untung dan rugi. Yang mendapatkan kebaikan juga beruntung dengan kebaikan itu, yang berbuat baik juga beruntung. Tetapi kalau kejahatan, yang berbuat adalah yang merugi, yang diperbuat justru yang beruntung. Jadi kalau baik, itu baik subjek maupun objek beruntung, tapi subjeknya beruntungnya lebih besar. Tapi kalau perbuatan tidak baik, yang beruntung adalah objek, yang tidak beruntung atau yang merugi adalah subjeknya, pelakunya. Masya Allah. Ini kalau dipahami luar biasa ini. Ya. Cuman orang kan tidak memahami ini. Dia memahami bahasa umum manusia. Saya berbuat baik, rugi saya. Saya berbuat jahat saya untung. Kenapa? Karena saya puas. Karena saya bisa seenaknya berbuat. Padahal untung ruginya berdasarkan konsepsi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kalau perbuatan baik dua-duanya untung, kalau perbuatan jahat justru yang tidak beruntung atau yang merugi adalah pelakunya, bukan objeknya. Objeknya malah dikasih keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau betul-betul diamalkan konsepsi ini luar biasa Bapak Ibu. Kayaknya orang nggak berani berbuat jahat ya. Kenapa? Aduh saya rugi. Ngapain saya rugi? Mendingan saya cari keuntungan. Tapi perbuatan baik orang akan berlomba-lomba. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan keuntungan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok seolah-olah untung dan rugi itu difahami dalam bahasa manusia umum, tidak difahami dalam bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang zalim, karenanya selalu innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Menzolimi diri enggak ada menzolimi orang lain, Pak. Menzolimi diri sendiri. Nanti bahasa hadis baru ada menzolimi orang lain. Tapi Al-Quran ingin menekankan bahwa manusia yang menzolimi diri sendiri, bagaimanapun bentuknya, apakah ia secara nyata memperlakukan orang lain tidak baik, itu adalah kategori menzolimi sendiri-sendiri. Faminhum zolimul linafsihi wa minhum muqtasid. Kalau dalam bahasa surat Fatir ayat 30, seorang manusia itu dibagi tiga. Ada yang zolim linafsihi, menzolimi diri sendiri, yaitu makanat sayyi'atuhu aglab min hasanatihi. Kalau perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, itu kategori zolim linafsihi. Ada muktasid, pertengahan, kalau amal baik dan buruk seimbang. Dan ada yang sabikun bil khairat, kalau perbuatan baiknya lebih banyak dari perbuatan buruknya. Harus dibuat kaidah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yadlimuna anfusahum.
Karenanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, disinilah difahami oleh para ulama tafsir bahwa waktu dalam 1 tahun yang Allah alokasikan adalah untuk kebaikan manusia, siapapun tanpa terkecuali. Apakah kebaikan itu ia yang berbuatnya, atau kebaikan itu orang lain yang mendapatkan kebaikan dari orang lain? Ketika manusia mengamalkan ayat ini, maka semua manusia akan mengalami keberuntungan. Kenapa? Karena dia mendapatkan kebaikan atau dia melakukan kebaikan dan menghindari perilaku-perilaku yang membuat dia merugi atau membuat orang lain juga merasa dirugikan oleh pihak dirinya secara matematika manusia. Maka disebutkan oleh Allah, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah ketentuan yang lurus. Padahal ad-din itu artinya adalah agama. Tapi di banyak terjemahan kita sebut Dzalikad dinul qayyim, itulah ketentuan Allah yang lurus, karena berbicara tentang ketentuan waktu. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bagaimana Allah mengistimewakan 4 bulan haram. Alhamdulillah kita sedang berada di bulan haram yang ketiga, yaitu bulan Muharram. Allah siapkan di bulan-bulan haram itu seseorang yang melakukan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, dan seseorang yang melakukan kemaksiatan dilipat gandakan juga oleh Allah. Dan inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tidak spesifik apa saja yang bisa dilakukan oleh manusia yang beriman untuk menghormati bulan-bulan tersebut, kecuali yang Allah spesifikasi melalui Rasulullah adalah puasa. Malah bulan Muharram ini istimewa karena puasanya berurutan bisa seminggu, ya Pak. Kamis tanggal 9, 10 hari Jumat, Sabtunya tanggal 11, 9, 10, 11. Nanti tanggal 13-nya hari Senin, Selasa, Rebo, 13, 14, 15 pertengahan tahun, Ayyamul Bid. Jadi istirahat Ahad dan istirahat hari Ahad, Senin masuk lagi tuh, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Waduh, jadi dapat bonus dari Allah. 1 minggu berurutan, cuman jedanya hari Ahad. Jadi dikumpulkan dalam tahun ini puasanya ada 1 minggu minus hari Ahad. Karena diawali dari hari Kamis pekan depan dan diakhiri dengan hari Kamis pekan berikutnya. Kamis sampai Kamis minus hari Ahad. Subhanallah. Min rahmatillah, dari rahmat Allah, bulan-bulan haram ini tidak ada spesifikasi tertentu, tidak ada amal-amal yang khusus yang memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali as-siyam. Karenanya para ulama menyebutkan kita sangat dianjurkan untuk berpuasa di bulan-bulan haram ini secara umum, dan lebih khusus lagi apabila ada pengkhususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Zulhijjah ada puasa Arafah berkaitan dengan waktu. Di bulan Muharram ada puasa Muharram dikaitkan dengan waktu, bahkan pahalanya juga dikaitkan dengan waktu. Apa pahala puasa Muharram, Bu? Apa, Bu? Menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Waktu kan, Pak? Hebat. Bicara tentang waktu, pahalanya juga bicara 1 tahun. Karena ayatnya konsepsi 1 tahun menurut Allah. Jadi 1 tahun menurut Allah, 1 tahun itulah yang akan dihapuskan oleh Allah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba manakala dia melakukan 1 hari puasa, yaitu 10 bulan Muharram yang dikenal dengan istilah Asyura. Tapi yang paling hebat adalah 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Pahalanya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan
Hebat Pak. Itu enggak masuk logika kita. Kalau 1 tahun yang lalu, iya wajar. Karena 1 tahun itu dosa kita banyak. Tapi 1 tahun yang akan datang, apakah hidup kita 1 tahun lagi setelah Arafah? Bisa 1 bulan? Bisa 1 hari? Bisa 1 minggu? Bisa 1 pekan? Bisa? Tapi Allah sudah mendahului. Dan banyak. Allah mendahului waktu sebelum kita menjalankannya. Rasulullah mendahului waktu kita sebelum kita melakukannya. Kalau ada hadis yang mendahului waktu sebelum kita benar-benar mengalami waktu itu hadis yang memang sangat luar biasa. Kenapa? Kita sudah dihapuskan dosa kita 1 tahun yang akan datang. Padahal belum tentu hidup kita 1 tahun yang akan datang itu utuh. Hebat Pak. Mendahului waktu sebelum manusia menjalankan. Dan itu hak prerogatif Allah. Karena Allah lah yang memiliki waktu dan yang menciptakan waktu. Secara logika gimana sih? Rugi dong. Allah kasih 1 tahun, aku hidup cuma 1 bulan. Padahal dikasih pahalanya, bonusnya 1 tahun, dosa dihapuskan. Kemudian Allah hanya ngasih 1 bulan misalnya. Maka dia mengatakan, rugi. Mestinya aku 1 tahun dapat bonus, dosa dihapuskan. Ini cuma 1 bulan. Dalam bahasa akidah, Allah yasbiku awqatana. Allah kadang mendahului waktu kita sebagai bukti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadar. Apalagi itu Pak. Allah mendahului waktu kita sebelum kenyataannya. 1 malam itu dihitung oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan. Kita dapatnya 1436 Hijriah kemarin. Berarti kan waktu kita masih ada 1000 bulan yang akan datang. Rugi nggak Pak? Kalau ternyata hanya 10 bulan. Bahasa manusianya rugi. Bahasa Allah, inilah rahmat Allah. Terkadang Allah menyampaikan waktunya sebelum kita melaksanakannya. Dan itu tidak boleh bagi manusia. Bu, saya kasih gaji ibu 10 tahun yang akan datang. Ada nggak? Nggak mau, rugi dong. Belum tentu dia kerja 10 tahun yang akan datang. Tapi ada nggak yang kayak gitu Pak? Kepada pekerjanya, Mas, udah deh, ini aku kasih gaji 1 tahun yang akan datang. Ada nggak Pak? Itu luar biasa dia. Selesai baru, ya, memang konsepnya begitu. Meskipun ada sebelum keringatnya kering, qabla ayyajifa arakuhu. Berarti kan waktunya sangat sempit sekali, enggak 1 tahun. Apalagi ada orang yang ngasih gaji, Mas, ini gaji untuk 10 tahun yang akan datang. Berani enggak Pak? Allah yang maha segala-galanya, yang mengetahui apa yang akan terjadi sekian puluh tahun yang akan datang. Maka Allah punya hak untuk menyampaikan itu, untuk mendahului waktu-waktu sebelum kita melaksanakannya. Karenanya sebuah hadis Rasulullah SAW, muttafaqun alaih, niyatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik dari amal nyatanya. Hebat itu Pak. Itu mendahului. Saya berniat puasa esok hari. Besok kita ada uzur, tidak jadi berpuasa. Sudah dicatat oleh Allah. Dan benar, niat kita itu selalu lebih baik dari amalnya. Niatnya kan puasa. Betul puasa. Tapi apakah puasa kita sempurna? Sempurna enggak puasa kita? Saya berniat puasa esok hari. Niatnya full, bagus. Tidak ada hal-hal yang mengotori puasa, yang merusak pahala puasa.
tapi kenyataannya ada saja hal-hal yang merusak puasa kita. Tapi sudah disebut oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, niat seseorang untuk berbuat baik itu melebihi dari amal yang dapat dilakukan. Ternyata benar. Ya, puasa kita gitu-gitu aja. Tapi niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari itu lebih suka sakit daripada sehat katanya. Percaya nggak Bu? Para sahabat dan lebih suka sakit daripada sehat. Kalau kita lebih suka sehat. Kenapa? Karena saat sakitnya mereka mendapatkan pahala ketika waktu sehatnya. Laukana muqiman sahihan. Kenapa? Karena sehatnya sehatnya amalnya banyak. Ketika sehat ia sholat berjamaah di masjid. Kemudian ketika sakit ia tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi saat sakitnya malaikat tetap mencatat sholat di masjid. Padahal sholat di rumah. Makanya sahabat senang kalau sakit dalam arti positif. Kalau waktu sehatnya ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia sakit, uzur, tidak bisa bekerja dengan sungguh-sungguh karena memang ada uzur, maka tetap saat sakitnya itu dinilai dia sedang bekerja sungguh-sungguh seperti ketika sakitnya. Bahasanya seperti ketika sehatnya. Luar biasa. Tidak ada konsep waktu yang demikian hebat dari Rasulullah SAW. Indah sekali Allah melampaui waktu yang belum kita laksanakan. Dan Allah juga sudah menghitung waktu-waktu yang kita laksanakan ketika waktu-waktu itu kita manfaatkan dengan baik. Dan kita memiliki sekian banyak kelapangan-kelapangan saat kita sakit. Saat kita ada uzur, Allah tetap akan mencatat saat kita sehat. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengistimewakan waktu-waktu itu bahwa siapapun yang beramal di waktu-waktu tersebut Allah lipat gandakan pahalanya. Makanya ada intermezzo yang tidak baik ini. Orang-orang Arab tuh enak. Tinggal masuk Masjidil Haram dapat 100.000 kali lipat. Makanya mereka ada positifnya, enggak berani melakukan maksiat di tanah haram. Kalau mau maksiat pergi ke Eropa atau Thailand, Bangkok. Ya. Karena betul wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Kalau orang melakukan kezaliman, kejahatan di tanah-tanah haram, di tempat-tempat yang Allah muliakan, di tempat yang Allah hormati, Allah lipat gandakan balasannya. Mereka tahu. Makanya kalau mau buat maksiat mereka keluar negeri. Nanti masuk lagi balance, bahkan bonusnya besar. Maksiatnya kan di luar tanah haram dihitungnya 1. Berbuat baiknya di tanah haram dihitungnya 100.000 kali lipat. Masih dikit kata mereka. 100.000 dikurangi cuma 10. Masih ada. Makanya tadi itu intermezzo yang tidak baik. Tapi kadang-kadang ada yang mindsetnya seperti itu. Langsung datang lagi Masjidil Haram, selesai. Kalau habis itu melakukan maksiat di luar, masuk tanah haram, selesai. Para ulama mengingatkan di bulan-bulan ini, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penglipatan baik dalam konteks kebaikan maupun dalam konteks kemaksiatan. Karena ini merupakan momen akselerasi. Momen akselerasi kita tidak akan temukan di bulan-bulan yang lain. Berarti kalau secara global seseorang baik di 4 bulan ini, sekian banyak kebaikan ia raih. Dan ketika mendapatkan kebaikan yang sangat banyak yang ia raih dengan melakukan dan mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang Allah istimewakan,
tentu dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik di bulan-bulan tersebut. Dan karena dibiasakan di bulan-bulan ini secara berurutan, maka akan terjaga juga seseorang untuk melakukan hal-hal yang negatif di bulan-bulan yang berikutnya. Kenapa? Karena ada 4 bulan yang menjadi benteng, yang menjadi backup. Cukup enggak 4 bulan? Plus Ramadan. Kalau dulu kita bahas Ramadan, 1 bulan itu enggak cukup. Sebenarnya Allah tambah 4 bulan menjadi 5 bulan. Belum lagi nanti ada awqat, ada waktu-waktu yang Allah istimewakan. Selain dari konsepsi tahun tadi, ada hari Jumat. Itu hari Jumat adalah hari yang Allah istimewakan juga. Nanti ada waktu asar, waktu fajar, waktu sepertiga malam, waktu-waktu yang lain. Para ulama mengingatkan hal tersebut adalah dalam rangka mengingatkan bagaimana Allah sangat menginginkan manusia-manusia yang beriman itu benar-benar bukan sekedar memanfaatkan waktu, tetapi waktu-waktu itu adalah sebagai abwab al-ujur wa abwab al-jannah. Bagaimana waktu-waktu itu menjadi pintu-pintu pahala, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemuliaan, dan pintu-pintu potensi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa kemudian Umar bin Khattab menginisiasi ini persoalan waktu? Pemilihan waktu itu sangat menentukan. Ijtihad banyak dari para sahabat. Udah kita awali aja dari Ramadan. Jadi bulan-bulan 12 bulan itu sudah dikenal di masa jahiliyah, Pak. Muharram Safar itu orang jahiliyah sudah membuat penghitungan itu. Sehingga ada yang mengatakan penghitungan Muharram, Safar itu adalah penghitungan bukan kalender Islam, tapi kalender Arab. Memang sudah dikenal. Mereka tahu. Waktu itu para sahabat berijtihad, gimana ini? Awalnya kapan awal tahun ini? Ada yang mengusulkan Ramadan. Kenapa? Ini waktu yang sangat mulia. Saat itu orang-orang sedang berada dalam puncak beribadah kepada Allah. Ada juga Lailatul Qadar. Yang lain berijtihad, jangan, kita ambil saja dari perang ini yang pertama. Dan kemudian banyak. Kemudian usulan dari Umar bin Khattab adalah dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu persis di bulan Muharram. Wallahu a'lam. Tapi itu pilihan dari seorang yang mengusulkan yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inisiasi yang sangat bijak sekali. Karena kenapa? Muharram itu artinya sama dengan al-huruf. Al-Muharram, seseorang yang mengikuti kalender Hijriah dengan baik, dari mulai awal sampai akhir, puncaknya adalah ibadah haji dan ibadah kurban bulan Zulhijjah. Persis akhir tahunnya Allah tutup dengan ibadah yang teragung sepanjang zaman. Tidak ada ibadah yang teragung di bulan kecuali di bulan Zulhijjah, dan itu akhir dari kalender Hijriah. Persis ketika seseorang melaksanakan ketaatan di bulan-bulan yang Allah tentukan, 12 bulan itu dari awal sampai akhir, maka pertama dia akan menyandang sebagai pribadi yang muharram juga, yaitu pribadi yang dimuliakan oleh Allah, yang dihormati oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah. Karena kata Muharram itu artinya adalah terhormat. Kenapa orang itu terhormat? Dia mampu menyelesaikan kalender tahunannya dengan baik, maka dia layak mendapatkan Muharram. Iya, dia layak mendapatkan titel Muharram. Berarti dia menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehormatannya. Apalagi dia menjaga sesuatu yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya di bulan-bulan haram ini luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan
sudah tidak ada rahmat Allah yang tertinggi melainkan ketika Allah melakukan pelipat gandaan. Dan itu bukti kasih sayang Allah, dan itulah sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah matang-matang, dan hasil penghitungannya adalah orang-orang yang beriman diminta untuk memperbanyak mendapatkan keberuntungan di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, agar kemudian dia mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inilah Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, konsepsi waktu sebagai induk dari kita memahami waktu-waktu yang disebutkan oleh Al-Quran. Dan setiap waktu ada rahasianya, ada keistimewaannya, ada hal yang sangat berharga bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghargai apa-apa yang berharga di sisi Allah, memuliakan terutama dalam konteks waktu yang dimuliakan oleh Allah, maka saat itu kita akan mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati, nanti ada konsep tempat sebetulnya, Al-Baitul Haram. Maka konsep tempat itu berkaitan dengan konsep waktu. Dan yang ketiga konsepnya adalah konsep amal. Ketika seseorang melakukan amal yang istimewa, prioritas, di waktu yang istimewa, di tempat yang istimewa, 3 keistimewaan dia dapatkan. Amalnya amal prioritas, waktunya waktu prioritas, tempatnya tempat yang Allah istimewakan. 3 kelebihan langsung bisa diraih oleh seseorang ketika dia benar-benar menepati waktunya, menepati tempatnya, dan menepati amal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari Kamis yang akan datang, hari Jumat dan Sabtu, kita bisa melaksanakan puasa Muharram, dan berikutnya kita dapat menjalankan ibadah-ibadah yang terbaik, karena ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan kita. Dan rahmat Allah yang paling luas, Allah tidak membatasi apa saja kebaikannya, tidak disebutkan secara spesifik kecuali puasa. Karena puasa Muharram adalah puasa peristiwa, puasa Ramadan adalah puasa waktu, puasa Senin adalah puasa peristiwa karena Rasulullah dilahirkan, puasa Kamis adalah puasa peristiwa karena amal-amal seseorang diangkat oleh Allah hari Kamis. Banyak sekali peristiwa besar disebutkan oleh Allah atau dianjurkan puasanya. Jadi kalau puasa hari kelahiran boleh nggak Pak? Puasa hari pernikahan boleh nggak? Ini kan peristiwa hebat Ustaz. Saya berpuasa karena ini saya dilahirkan pada hari ini. Saya puasa kenapa? Hari ini saya menikah. Jadi saya puasa mengingat pernikahan saya yang usianya sekian puluh tahun. Wallahu a'lam bissawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, gambaran ringkas tentang mulianya ayat yang Allah sebutkan di surat At-Taubah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, melaksanakan, mendapatkan banyak keberuntungan dengan senantiasa melakukan kebaikan, karena keberuntungan itu bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kita bisa sempurnakan dengan tanya jawab atau ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, semakin melengkapi apa yang kita bahas dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barangkali dari ibu-ibunya ada yang mau. Depan Pak. Bapak-bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan puasa Muharram yang tadi disebutkan sama Ustadz. Baik.
Yang saya tahu puasa Muharram itu selama ini yaitu tanggal 9, 10 dan 11. Tapi tadi Ustadz menyampaikan setelah itu break di hari Ahad, kemudian dilanjutkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Iya, memang puasa Muharram awalnya adalah tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian ditambahkan oleh Rasulullah Khaliful Yahud. Karena orang Yahudi dahulu puasanya hari 10 saja, ditambah dengan 9 dan 10. Tapi nggak usah khawatir, yang 10 Muharram juga nggak apa-apa. Karena orang Yahudi sekarang nggak puasa kok. Itu orang Yahudi di zaman Rasul, tenang aja. Jadi berbeda juga. Mereka nggak puasa lagi, ya, beda lagi. Karena Yahudi itu dulu yang agama samawi, tapi sekarang mereka sudah banyak berubah dari agama samawinya. Yang hari Senin, Selasa dan Rabu itu adalah Ayyamul Bid. Karena kebetulan itu tanggal 13, 14, 15. Jadi bukan puasa Muharramnya sampai 1 minggu, tapi Allah hadirkan di bulan Muharram, bukan di puasa Muharram. Di bulan Muharram ini ada 2 kebetulan memang bertemu dalam waktu yang sedikit bersamaan, yaitu Muharram tadi, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian Seninnya itu tanggal 13 bulan Muharram, berarti pertengahan bulan, 14 bulan Muharram Ayyamul Bid, juga 15 bulan Muharram yaitu hari Rabu, plus lagi hari Kamis, puasa hari Kamis lagi. Jadi seolah-olah ini kira-kira seolah-olah saja bahwa kita mendapatkan banyak kelebihan dari Allah di bulan Muharram tahun ini, karena seolah-olah puasanya ada 1 minggu minus hari Ahad. Jadi bukan puasa Muharramnya, betul puasa Muharramnya memang 3 hari, tapi bertepatan dengan itu ada puasa Ayyamul Bid dan di bulan Muharram, yaitu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama mengatakan orang itu mulia, tempat itu mulia kalau banyak pantang larangnya. Ini kaidah. Banyak orang yang mengatakan justru kalau banyak pantang larang itu adalah tidak bebas. Justru kehidupan kita yang enak itu kalau bebas. Tapi ternyata tanah haram banyak pantang larangnya. Tanah haram, kenapa? Seseorang itu mulia kalau banyak memantang diri sendiri. Saya mah tidak mau melakukan ini karena merusak harga diri saya. Semakin banyak dan semakin baik dia menjaga dirinya, maka dia semakin menjadi orang yang muharram. Itu bagus juga. Ya, wanita hamil banyak pantang larangnya supaya menjaga kebaikan dirinya, positif juga. Tapi jangan waktu hamil aja gitu ya. Semuanya dia ada pantang larang. Pantang larang dalam arti positif. Tanah haram itu pantang larangnya banyak. Karenanya salah satu dari ciri hari kiamat adalah yakhrujun nas al-usat minal masjid minnat haramin nabawi wal haramis syarif kama yakhrujul af'a min juhriha. Jadi tanda hari kiamat, orang-orang jahat itu enggak tahan tinggal di Mekah dan Madinah. Nanti mereka berduyun-duyun keluar Mekah dan Madinah seperti ular yang berduyun-duyun kepanasan keluar dari lubangnya. Wallahu a'lam. Ini prediksi masa yang akan datang. Jadi yang akan bertahan di Mekah dan Madinah adalah orang-orang yang baik, karena orang-orang yang jahat akan keluar dari Mekah dan Madinah. Kenapa? Banyak pantang larangnya, bosen. Enggak tahan, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Tapi dalam konsepsi psikologis, ketika kita banyak menahan diri, memantang diri sendiri dari perilaku yang tidak terpuji, itu adalah dalam rangka memuliakan diri sendiri. Kaum wanita dimuliakan oleh Islam. Ternyata banyak peraturan yang melibatkan kaum wanita, tapi itu adalah untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan seorang wanita. Orang tua juga banyak pantang larangnya, menjaga kehormatan orang tua. Apalagi para ulama banyak pantang larangnya, sehingga ada kaidah dari Ibnu Al-Qayyim, sayyiatul abror hasanatul muqarrabin. Keburukan yang dilakukan oleh orang-orang
Yang berbakti itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Sampai begitu Pak. Jadi kalau orang biasa itu boleh, orang luar biasa enggak. Enggak boleh. Memandang itu sebuah keburukan demi mereka menjaga kehormatan dirinya. Padahal itu sesuatu yang boleh, yang mubah. Tapi karena melihat dirinya seorang yang terpandang, saat itu Ibnu Qayyim mengeluarkan kaidah yang sangat bijaksana. Wallahu a'lam bissawab.